Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itang Tirta dan selamat datang di channel Itang Tirta. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pengalaman dari teman-teman semua. Ambil posisi nyaman, pasang headset, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihzar Muzaki. Saya asli dari Kabupaten Tegal. Hanya saja sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya bekerja di Surabaya dan kos di Surabaya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya ketika mendaki Gunung Penanggungan via Jolotundo pada tanggal 20 Desember 2019. Ketika itu saya mendaki bersama 2 teman kerja saya, Mas Sidik dan Mas Heri. Setelah pulang kerja, kami bertiga langsung packing barang. Kami berangkat dari Surabaya menuju base camp pendakian Jolotundo sekitar jam setengah 10 malam. Di tengah perjalanan sekitar wilayah Krembung Sidoarjo, kami terjebak hujan yang cukup deras. Akhirnya memaksa kami untuk berteduh di sebuah warung yang sudah tutup. Dan saat itu kami terjebak hujan di jalanan yang kanan kiri itu sawah, benar-benar sepi. Paling 1-3 motor yang lewat, dan itu sekitar jam setengah 11 malam. Di saat kami berteduh lama, kami saling berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan atau kembali lagi ke Surabaya. Setelah berdiskusi lama, dengan beberapa pertimbangan yang sudah kami diskusikan sama-sama, akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 11:15, hujan sudah lumayan reda. Akhirnya kami memutuskan melanjutkan perjalanan dan mencari minimart yang masih buka untuk belanja logistik pendakian. Akhirnya kami mampir di sebuah minimart di tengah perjalanan kami menuju base camp Jolotundo. Setelah selesai belanja, kami pun lanjut perjalanan dan sampai di base camp Jolotundo sekitar jam 12 malam. Kami pun langsung melakukan simaksi. Ketika simaksi, petugas menanyakan apakah kami sudah pernah naik ke Gunung Penanggungan via Jolotundo ini. Kami pun menjawab dengan jujur belum pernah, karena memang kami belum pernah sama sekali lewat jalur ini. Sebelumnya pernah sekali ke Penanggungan, tapi itu lewat jalur Tamiajeng, dan itu pun siang hari. Ketika kami menjawab belum, akhirnya petugas bilang bahwa sebenarnya pendakian malam hari ke Gunung Penanggungan, terutama lewat jalur Jolotundo itu tidak diperbolehkan karena jalurnya banyak sekali percabangan. Apalagi ini baru pertama kali kami lewat jalur ini. Karena nanggung sudah sampai base camp, akhirnya kami mencoba meyakinkan petugas bahwa insya Allah kami aman. Kami tetap hati-hati dan gak akan sembrono. Akhirnya kami diizinkan untuk mendaki malam itu dengan modal petunjuk peta jalur dari petugas. Setelah selesai simaksi dan berdoa, kami pun berjalan memulai pendakian sekitar jam setengah 1 malam. Dengan formasi saya di depan sebagai leader, Mas Heri di tengah, dan Mas Sidik di belakang sebagai sweeper. Di awal-awal pendakian sama sekali tidak ada kejanggalan atau keanehan-keanehan. Hanya ketika sampai di percabangan yang ke kiri menuju Candi Bayi, ke kanan menuju Candi Carik, dan sebelah kiri ada seperti gubuk, mungkin sebuah warung.
Tapi waktu itu sudah tutup dan gelap banget tanpa ada satupun penerangan. Di situ saya mencium bau dupa yang sangat menyengat. Pikirku itu paling dupa yang ditaruh warga sekitar, karena memang jalur ini katanya bakal melewati candi-candi peninggalan zaman kerajaan dulu. Mungkin adatnya warga seperti itu. Akhirnya setelah melewati gubuk tersebut, kami pun memilih jalur menuju Candi Bayi. Sekitar jam 1:30 dini hari, sampailah kami di Candi Bayi. Kami pun istirahat. Saya dan Mas Heri merekam keadaan sekitar untuk kebutuhan video YouTube. Gak lama Mas Sidik bilang, "Ayo, jangan lama-lama di sini." Pikirku mungkin Mas Sidik merasa gak nyaman. Akhirnya saya pun memberhentikan aktivitas merekamku dan duduk di sebelah Mas Sidik yang sedang istirahat. Sementara Mas Heri masih sibuk merekam. Tidak lama kemudian, saya mendengar seperti suara orang yang memukul-mukul tanah dengan kaki. Duk, duk, duk. Entah itu memukul-mukul dengan kaki atau dengan tangan, tapi saya mendengar dengan jelas suara itu. Padahal sebelumnya sama sekali saya tidak mendengar suara itu. Suara itu pun terdengar terus-menerus tanpa henti. Pikirku, apakah suara ini terdengar oleh kedua temanku? Akhirnya saya bilang kedua teman saya untuk segera melanjutkan perjalanan, karena saya sudah merasa gak nyaman. Tapi Mas Heri waktu itu minta tunggu sebentar buat update status, karena HP dia masih ada sinyal. Sambil menunggu, saya masih mendengar suara duk, duk, duk. Dan selesai update status, Mas Heri masih minta waktu lagi buat dia minum, karena dia kehausan. Saya dengan rasa gak nyaman terpaksa menunggu. Setelah selesai minum, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Dan suara itu pun menghilang setelah saya dan kedua teman saya meninggalkan area Candi Bayi. Lanjut perjalanan, di sekitar jam 2:15 kami sampai di Candi Putri. Kami istirahat di situ sambil merekam video. Alhamdulillah tidak ada kejanggalan. Hanya saja memang suasananya benar-benar berbeda antara di jalur pendakian dan di area candi. Setelah itu 15 menit kemudian kami lanjut sampai Candi Pura. Kami langsung jalan. Dan sampai di Candi Gentong, kami berhenti sebentar sambil merekam video. Di Candi Gentong itu kami lihat di dalam lubang batu berbentuk bulat ada beberapa lembar uang kertas. Gak tahu itu ditaruh pendaki atau warga sekitar. Oh ya, di pendakian ini sama sekali kami tidak bertemu dengan pendaki lain. Jadi benar-benar hanya kami bertiga. Setelah itu kami lanjut perjalanan dan gak lama sampai di Candi Sinta. Candi ini lumayan besar dan luas areanya dibandingkan dengan candi-candi sebelumnya yang sudah kami lewati. Di situ gak lama, sekedar ambil video lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di situ belum merasa ada keanehan-keanehan lagi. Di atas Candi Sinta, gak lama kami menemui sebuah pertigaan. Ke kiri menuju kawasan Gajah Mungkur, ke kanan menuju puncak Penanggungan yang melewati Candi Siwa, Candi Guru, Candi Wisnu, dan terakhir sebelum sampai puncak ada sebuah goa. Dan sebelum sampai pertigaan itu, saya yang berada di baris paling depan mendengar gemuruh suara seperti batu besar menggelinding dari atas. Kencang banget suaranya dan berhenti tepat di semak-semak depan pas pertigaan itu. Otomatis saya kaget dan langsung tanya ke Mas Heri yang ada di belakang saya. "Mas,
dengar suara geluduk-geluduk tadi nggak? Kenceng banget suaranya. Ternyata dia nggak mendengarnya dan menyuruhku untuk melanjutkan perjalanan lagi dan gak usah menghiraukan itu. Mungkin perasaanmu saja, Mas Heri bilang seperti itu. Setelah kami belok ke kanan menuju puncak Penanggungan, gak lama setelah melewati pertigaan itu, kami mendengar suara aneh. Di semak-semak sisi kiri saya mendengar suara srek, srek, mengikuti saya jalan. Ketika saya berhenti, suara itu pun berhenti. Akhirnya saya tanya ke Mas Heri, Mas, dengar suara srek-srek di semak samping kiri ini enggak? Lagi-lagi dia enggak mendengarnya. Aneh rasanya. Padahal suaranya benar-benar jelas dan jarak saya dengan Mas Heri enggak begitu jauh. Sementara Mas Sidik yang berada di barisan paling belakang yang mendengar percakapanku dengan Mas Heri bilang, itu mungkin suara burung yang ada di semak-semak. Ya sudahlah, lanjut lagi. Mungkin memang suara burung. Gak lama lagi kami jalan. Saya mendengar suara srek-srek dan benar-benar keras dan dekat sekali. Dan untuk kali ini Mas Heri mendengarnya. Tapi ya tetap menganggapnya mungkin itu suara burung. Kejadian itu sekitar jam 3 dini hari. Kami pun melanjutkan perjalanan dan tidak mengalami keanehan-keanehan lagi sampai di Candi Siwa, Candi Guru, dan Goa. Sampai di Goa, kami sekitar jam 5 pagi, dan di Goa itu kami istirahat. Saya pun sholat subuh di situ. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Kami memutuskan untuk sampai Goa saja. Kami pun masak-masak dan ngobrol-ngobrol sebentar. Dan tidak lama kami turun dan tidur sebentar di Candi Guru. Di Candi Guru kami mendirikan tenda. Kami bangun sekitar jam 10 dan langsung turun ke base camp dan pulang ke Surabaya. Nah, hal aneh terjadi setelah 2 hari saya dan kedua teman saya mendaki ke Penanggungan. Ketika saya selesai sholat asar dan ketiduran, saya bermimpi. Tapi di mimpi itu saya benar-benar merasa nyata. Awalnya saya bermimpi sedang berada di bandara dengan teman kerja saya. Kami sedang menunggu penerbangan di ruang tunggu. Kami berdua duduk bersama 2 orang wanita yang sama sekali saya tidak mengenalnya. Ketika nunggu, saya pamit ke toilet. Nah, ketika saya jalan menuju toilet itu, tiba-tiba saya sudah balik dari toilet dan tidak ada adegan ketika di toilet itu saya ngapain, dan ketika balik itu tiba-tiba bandara sudah sepi, gelap. Yang awalnya saya pergi ke toilet itu siang hari, tiba-tiba itu sudah malam. Pikirku kalau sekedar ke toilet masa iya sampai selama itu, dan balik-balik sudah malam. Akhirnya saya cari teman saya dan sama sekali tidak ketemu. Saya pun keluar area bandara untuk mencari petugas. Dan saya bertemu petugas bandara. Saya tanya, "Ini bandara sudah tutup, Pak?" Beliau cuma mengangguk. Terus saya tanya lagi, "Ini tanggal berapa, Pak?" Beliau cuma diam dan menunjuk ke layar LED besar. Di situ tertulis tanggal 20 Desember 2019. Akhirnya saya pun permisi ke petugas itu untuk keluar bandara dan kembali pulang ke rumah. Ketika saya jalan menuju pintu keluar, seketika saya ingat, kok tanggal 20 Desember 2019? Bukannya itu tanggal di mana saya sedang naik Penanggungan. Di situ saya benar-benar merasa aneh setelah kejadian di mana saya pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba balik dari toilet sudah malam dan kondisi bandara sepi. Singkat cerita, setelah saya sampai di rumah, saya malah bertemu dengan teman saya yang di bandara. Dia bersama 2 bapak-bapak. Saya pun tanya, "Kok kamu di sini?"
Dia pun tanya juga, "Lah kamu kemana aja?" Pamit ke toilet tapi gak balik-balik. Sampai-sampai kami ketinggalan pertembangan. Saya cari di toilet pun kamu gak ada. Akhirnya saya menceritakan apa yang sudah saya alami di bandara itu. Dan salah satu bapak-bapak yang ada bareng teman saya itu bilang, "Ini jangan-jangan kamu masuk ke alam lain. Ya sudah, ayo kita ke paranormal atau ke kiai buat ditanyakan ini kenapa." Akhirnya kami pun pergi, naik mobil, gak tahu kemana. Walaupun ini mimpi, tapi ini kejadiannya benar-benar terasa sangat nyata dan lama sekali. Setelah masuk mobil dan jalan, tiba-tiba saya berada di sebuah hutan, jalan, dan di sisi kanan kiri saya ada sosok wanita. Dan wanita itu adalah wanita yang saya temui ketika sedang menunggu penerbangan di bandara. Saya kaget dan merasa aneh, kenapa tiba-tiba berpindah ke sini? Padahal tadi saya sedang berada di mobil. Dan tiba-tiba wanita yang berada di sebelah kiri saya gak tahu kenapa tiba-tiba tersenyum-senyum sendiri ke saya. Dan senyumnya itu benar-benar aneh, seperti orang kesurupan. Akhirnya saya mundur menjauh karena merasa takut dan aneh. Tiba-tiba wanita ini yang awalnya berpakaian biasa, memakai kaos jeans, tiba-tiba berubah pakaiannya jadi kemben hijau, berselendang hijau, dan wajahnya pun berubah jadi cantik sekali. Rambutnya digulung terurai ke samping kiri, dan kepalanya ada mahkota yang berwarna emas, dihiasi melati-melati, mirip dengan gambaran sosok Nyi Roro Kidul. Saya di situ merasa aneh. Akhirnya saya tanya, "Kamu siapa?" Perempuan ini cuma senyum-senyum sendiri sambil memegang selendangnya. Saya tanya lagi, "Kamu siapa?" Dia pun mulai bicara, "Aku ingin ikut anak ini. Aku suka anak ini." Saya tanya lagi, "Kamu siapa?" Dia kemudian menjawab, "Aku ingin ikut anak ini. Aku suka anak ini." Sambil tersenyum-senyum. Akhirnya saya ngomong dengan nada keras, "Kamu siapa?" Dia pun menjawab, "Aku Nyi Blorong." Seketika itu aku langsung istighfar. Benar-benar seperti nyata, walaupun saya tahu ini mimpi. Dan saya sadar siapa itu Nyi Blorong. Saya langsung baca Al-Fatihah lengkap. Ketika saya bacakan Al-Fatihah itu, sosok yang mengaku Nyi Blorong ini tetap ngomong, "Aku ingin ikut anak ini. Aku suka anak ini." Tetap saya baca Al-Fatihah, dan di ayat terakhir saya baca 3 kali. Ketika saya baca ayat terakhir itu, sosok itu seperti kesakitan, kepanasan sambil menjerit bilang, "Aku ingin ikut anak ini. Aku suka anak ini." Dan wanita yang berada di samping kanan pun tiba-tiba ikut merasa kesakitan juga dan mendekat ke sosok Nyi Blorong itu. Mereka berdua kesakitan, dan warna matanya yang awalnya hitam putih seperti normalnya mata manusia tiba-tiba berubah jadi hitam semua. Dan saya pun mengucap takbir sebanyak 3 kali, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seketika itu dua wanita itu menghilang. Dan tiba-tiba saya sudah berada di mobil bersama teman dan 2 bapak-bapak itu menuju ke orang pintar untuk menanyakan keadaan saya. Dan saya pun bangun dari tidur. Ketika bangun itu badan saya benar-benar lemas, gemetaran, jantung benar-benar berdegup kencang dan berkeringat. Dan saya lihat jam, ternyata itu sudah maghrib. Besoknya saya menceritakan apa yang saya alami ini dan apa yang saya dengar suara-suara ketika mendaki penanggungan, dan tentang mimpi ke teman saya. Besoknya saya menceritakan apa yang saya alami ini, tentang apa yang saya dengar ketika mendaki ke penanggungan pada salah satu teman saya yang sebut saja dia seorang indigo. Dan dia bilang
sosok yang ada di mimpi itu adalah salah satu penunggu di Gunung Penanggungan yang mengikutiku. Suara-suara yang saya dengar ketika di penanggungan itu adalah suara yang dimunculkan oleh sosok itu. Dia bermaksud menunjukkan bahwa dia ada di situ. Dan teman saya itu bilang, bisa jadi sosok itu menghuni di sekitar Candi Bayi dan menghuninya di sebuah benda seperti pusaka keris atau pedang. Dan anehnya lagi, selang 2 hari setelah saya cerita ke teman saya itu, saya tidur setelah sholat subuh dan saya bermimpi sedang duduk melingkar 2 orang bapak-bapak. Di tengah-tengah kita itu ada sebuah peti besar, dan ketika dibuka, salah satu bapak-bapak itu isinya adalah keris, tombak kecil, dan pedang. Bapak itu menunjukkan barang-barang itu dan mempersilahkan saya untuk mengambilnya. Tapi saya cuma diam dan tiba-tiba saya pun bangun. Dan sama seperti sebelumnya, saya bangun dengan kondisi badan yang lemas, jantung berdegup kencang, berkeringat, dan saya mikir, ini kenapa saya mimpi tentang keris, pedang, dan tombak? Pertanda apa ini? Sekian cerita pendakian saya ke Gunung Penanggungan, dan saya sama sekali tidak mengarang cerita ini demi apapun. Saya bermaksud membagikan cerita ini kepada teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.